Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan akan selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan sapaan dan renungan harian GKI Cikarang dengan tema Hidup Berbagi Itu Indah. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu baik dan berkemurahan, kami bersyukur di pagi yang indah ini kembali kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sapaan firman-Mu. Urapilah kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Yang berbunyi demikian. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di era sekarang ini hidup kita sering dipenuhi kesibukan, apakah itu sekolah, pekerjaan, bisnis, atau sekedar scrolling di media sosial. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana caranya aku bisa jadi berkat buat orang lain? Hal ini sering kita lupa bahwa berbagi kebaikan dan kasih sayang kepada orang di sekitar kita bukanlah tindakan biasa. Namun tindakan demikian adalah merupakan persembahan yang indah di mata Tuhan. Kita kadang berpikir persembahan buat Tuhan itu hanya dalam bentuk materi dan waktu di gereja. Padahal tidaklah demikian. Tindakan sederhana seperti membantu teman yang lagi butuh, memberi perhatian kecil, atau bahkan sekedar tersenyum kepada orang yang lagi sedih juga merupakan persembahan. Nah, di momen inilah kita lagi menabur sesuatu yang mungkin gak langsung kelihatan hasilnya, tapi pasti berdampak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nats perenungan kita hari ini mengarahkan kita tentang pentingnya berbagi dan berbuat baik kepada orang lain tanpa menunda-nunda. Tuhan ingin kita menjadi orang yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan orang lain. Sebagai pembelajaran dari ayat tersebut adalah kita jangan menahan kebaikan. Kita harus berbagi dengan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Bertindaklah saat ini, janganlah menunda-nunda berbuat baik, karena kesempatan untuk membantu mungkin tidak akan datang lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita dengar sebelumnya tentang pentingnya hidup berbagi dalam kehidupan, ingat bahwa berbagi bukan hanya tentang memberikan materi, tapi juga tentang memberikan waktu, perhatian, dan kasih kepada orang lain.
Mengapa berbagi itu indah? Poin yang pertama, meningkatkan koneksi dengan orang lain. Ketika kita berbagi, kita membangun hubungan yang lebih erat dengan orang lain. Ini membantu kita merasa lebih terhubung dengan orang lain dan tidak sendirian. Poin kedua, mengembangkan empati dan kepedulian. Dengan berbagi, kita belajar untuk melihat kebutuhan orang lain dan berusaha untuk memenuhinya. Ini membantu kita menjadi lebih peduli dan empati terhadap sesama. Poin yang ketiga, membawa kebahagiaan. Berbagi dapat membawa kebahagiaan tidak hanya penerima, tetapi juga bagi pemberi. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan hanya menerima. Lantas, bagaimana kita dapat berbagi? Berbagi waktu. Luangkanlah waktu untuk membantu orang lain, baik itu keluarga, teman, atau tetangga. Waktu kita sangat berharga, dan memberikan waktu kita kepada orang lain adalah bentuk kasih yang nyata. Kemudian, berbagi sumber daya. Jika kita memiliki kemampuan untuk memberi, baik itu materi maupun pengetahuan, mari kita berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya, berbagi kasih dan perhatian. Kadang-kadang hal yang paling berarti bagi orang lain adalah perhatian dan kasih kita. Sebuah kata yang baik, senyum, atau tindakan kecil dapat membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan pelayanan kepada orang lain. Yesus sendiri telah menunjukkan contoh hidup berbagi yang sempurna melalui pengorbanannya di kayu salib. Ketika kita berbagi, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan orang lain, tetapi kita juga mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Mari jadikan berbagi sebagai gaya hidup sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa menjadi saluran berkat dan membawa sukacita bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk menjadi orang yang peduli dan berbagi dengan orang lain. Berikanlah kami kekuatan untuk berbuat baik tanpa menunda-nunda. Bantulah kami untuk menjadi saluran kasih-Mu kepada orang lain. Berikanlah kami hati yang mau berbagi dan melayani. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan salam hebat. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.